Oke, kembali lagi di channel Ibu dengan Nisa Sedang SPD. Kali ini kita akan membahas materi tentang komponen ekosistem dan interaksinya. Nah, materi ini eh, untuk kelas 10 SMA dengan kurikulum Merdeka. Dan biasanya kalau bicara tentang ekosistem itu sudah pernah dibahas di SMP. Tapi di SMA di sini lebih detail lagi kita coba bahas nantinya. Ekosistem kita ketahui itu suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Jadi setiap komponen ekosistem di sini memiliki makna yang khusus bagi komponen lainnya dan hubungannya itu saling tergantungan, ya, saling ketergantungan dan tak bisa terpisahkan. Kita lihat ya selanjutnya tujuan pembelajaran kali ini yang uh, kita capai serta didik itu dapat menganalisis peranan komponen-komponen ekosistem dalam aliran energi. Dari gambar juga kita perhatikan ya di sini memang sudah jelas ya ada interaksi antara komponen makhluk hidup dan tak hidup. Misalnya saja ya ikan membutuhkan air, kata membutuhkan air, tanaman membutuhkan tanah, dan makhluk hidup lainnya juga membutuhkan udara. Begitu ya, tanaman membutuhkan sinar matahari, rusa membutuhkan rumput, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah ketergantungan antara makhluk hidup dengan tak hidup. Nah, seperti apa komponen-komponen ekosistem tersebut dalam aliran energi? Nah, coba kita lihat dulu. Ternyata komponen ekosistem itu ada dua. Ada komponen abiotik, ada komponen biotik. Kita mau lihat dulu yang abiotik. Kalau abiotik itu A artinya tidak, bio artinya hidup. Di mana komponen abiotik bisa juga kita dapat artikan tempat tinggalnya suatu makhluk hidup tersebut, ya, yang di dalamnya terdapat suatu komponen fisik maupun kimiawi yang berlangsungnya suatu kehidupan dari hidup itu. Nah, apa aja komponen abiotik itu? Ada komponen seperti air, tanah, udara, sinar matahari, garam mineral, suhu, kelembapan, topografi, dan pH. Misalnya saja kita lihat, Ibu ambil salah satunya adalah sinar matahari. Sinar matahari itu merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan di bumi. Di dalam ekosistem, energi itu dialirkan dari suatu tingkat trofi ke tingkat trofi berikutnya dalam bentuk apa? Transformasi energi. Jadi sebagian kecil sinar matahari yang mencapai ke permukaan bumi itu dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis dan diubah menjadi energi potensial dalam bentuk karbohidrat. Nah, jadi energi potensial atau karbohidrat yang dihasilkan oleh tumbuhan itu akan diubah menjadi energi kinetik oleh siapa? Oleh hewan dan manusia. Kemudian ada suhu juga. Kita ketahui ya bahwa makhluk hidup itu dapat bertahan hidup itu pada suhu lingkungan 0 sampai 40 derajat Celcius. Kita ketahui ada jenis makhluk hidup yang melakukan hibernasi atau tidak aktif itu pada suhu yang sangat rendah, tetapi akan aktif dan berkembang biak bila suhu lingkungan sudah normal kembali. Dan kita manusia ini itu berada di sekitar suhu itu sekitar 30-an lah ya, normalnya kita manusia bisa hidup. Itu salah satunya ya, walaupun ada udara, air, tanah, garam mineral dan lain sebagainya. Sedangkan untuk komponen biotiknya itu apa? Bio itu artinya hidup. Jadi komponen biotik itu adalah seluruh makhluk hidup tersebut, begitu ya. Seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Seperti apa contohnya? Ada bakteri, ada jamur, ganggang, ada lumut, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi, hewan invertebrata,
hewan vertebrata, juga kita manusia. Nah, nanti kita lihat di komponen biotik ini ternyata ada sebuah tingkatan trofik namanya atau nutrisi di mana makhluk hidup itu membutuhkan atau mencari makanannya itu dari berbagai cara. Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti kita lihat ya, di mana produsen itu tumbuhan. Produsen disebut adalah tumbuhan. Apa yang disebut produsen yaitu tumbuhan. Tumbuhan yang membutuhkan yang ada klorofilnya. Dia membutuhkan sinar matahari untuk proses kehidupannya. Di mana tumbuhan ini nanti akan mengeluarkan yang namanya akan mengeluarkan namanya gas yaitu berupa panas. Begitu juga dengan konsumen satu, yang konsumen satu, konsumen uh, dua, tiga, tapi di slide ini ibu buat keseluruhan lah konsumen itu pasti akan mengeluarkan yang namanya uh, panas dalam tubuhnya karena akibat dari metabolisme tubuhnya. Dan bagaimana kalau makhluk hidup itu mati? Makhluk hidup itu mati akan berubah menjadi sampah organik yang akan dibusukkan oleh mikroba dalam tanah, tidak akan menjadi humus atau bahan mineral nantinya yang akan kembali lagi nanti bahan mineral itu diserap oleh si tumbuhan. Nah, begitu. Kita lihat seperti apa aliran energi itu. Aliran energi itu sama seperti tingkatan trofik ya, atau nutrisi, di mana energi dari uh, satu makhluk hidup itu akan nantinya ditransferkan atau akan nantinya diambil oleh makhluk hidup lainnya untuk apa? Keberlangsungan hidupnya. Tapi di sini dalam bahasa keseharian fisikal, energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau menyebabkan perubahan. Karena ada energi, maka kita mampu beraktivitas atau bisa melakukan melangsungkan kehidupan kita lah seperti dia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, energi memiliki nilai penting karena beberapa bentuk energi dapat digunakan untuk melakukan kerja, artinya menggerakkan materi melawan gaya-gaya melawan. Misalnya di sini adalah gaya gravitasi dan gaya gesek. Dengan kata lain, energi dari kemampuan untuk menyusun ulang kumpulan-kumpulan materi tersebut, begitu ya. Jadi energi dari satu makhluk hidup itu dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lainnya untuk apa? Keberlangsungan hidupnya seperti itu. Nah, ini tadi uh, kita coba lihat ya, seperti apa sih aliran energi itu. Nah, aliran energi itu kita lihat di sini produsen. Yang pertama produsen. Produsen itu sangat membutuhkan sinar matahari sebagai apa ya? Sebagai tempat dia melakukan namanya proses fotosintesis karena tumbuhan memiliki klorofil ya. Jadi seluruh tumbuhan itu merupakan organisme autotrof, produsen utama dalam ekosistem karena dia yang mampu membuat makanannya sendiri dengan cara proses fotosintesis. Siapa saja yang disebut sebagai komponen atau disebut sebagai produsen itu bisa dikatakan sebagai fitoplankton, tumbuhan, ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan kaku, tumbuhan berbiji. Nah, jadi dari hasil fotosintesis itu dihasilkanlah karbohidrat dan oksigen sebagai sumber makanannya. Kemudian ada konsumen satu. Jadi produsen ini nantinya energi atau nutrisi yang ada di produsen ini akan dimanfaatkan oleh konsumen satu, ya, akan dimanfaatkan oleh konsumen satu. Siapa yang disebut sebagai konsumen satu? Konsumen satu di sini adalah herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Nah, setelah herbivora, maka nutrisi yang ada di herbivora ini akan diambilkan atau akan didapatkan, dimanfaatkan lagi oleh konsumen dua. Siapa yang disebut sebagai konsumen dua? Yaitu karnivora.
kecil yang memakan herbivora begitu ya. Kemudian nutrisi yang ada di konsumen 2 akan dimanfaatkan lagi oleh si konsumen 3. Konsumen 3 siapa disebut? Karnivora besar. Nah, jika produsen konsumen itu mati, ada sebuah makhluk hidup yang nantinya berfungsi untuk menguraikan zat-zat sisa tumbuhan ataupun hewan yang sudah mati itu untuk lebih sederhana lagi. Maka tumbuhan dan hewan yang sudah mati itu akan menjadi sampah organik. Siapa yang menguraikan itu? Mikroorganisme yang disebut sebagai dekomposer. Dekomposer yaitu ada bakteri, ada jamur, nutrien nanti nutrisi anorganik hasil penguraian itu dilepaskan ke ekosistem yang kemudian digunakan kembali oleh produsen. Ini kita lihat ya. Jadi setelah menjadi sampah organik, maka diuraikan oleh tadi bakteri dan jamur gitu. Maka pembusukan tadi itu akan dilakukan oleh mikroba atau diuraikan oleh mikroba menjadi humus ya, akan menjadi namanya bahan mineral. Kemudian bahan mineral itu nanti akan dimanfaatkan lagi oleh si tumbuhan begitu. Kemudian kita lihat peran-peran makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi peran yang pertama kita lihat produsen. Produsen di sini adalah tumbuhan tadi ya, sifatnya sebagai organisme fotosintetik, artinya organisme yang berklorofil melakukan keberlangsungan hidupnya dengan cara fotosintetik gitu ya. Sehingga tingkatan transfer energinya dia termasuk tingkatan trofik 1. Sedangkan produsen itu sedangkan konsumen 1 sifatnya itu herbivore. Nah, dia termasuk tingkat trofik 2, konsumen 2 itu sifatnya karnivora 1. Karnivora 1 atau dapat disebut sebagai konsumen primer, dia tingkat trofik ke-3. Dengan konsumen 3 disebut karnivor 2, dia termasuk tingkatan trofik yang ke-4. Dan yang terakhir ada penguraya. Pengurai di sini disebut sebagai menguraikan zat sisa dari sampah organik tersebut atau zat sisa makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Nah, kita lihat dulu tingkatan trofik ini ya. Ini adalah urutan tingkatan trofik pada makhluk hidup. Jadi, tingkatan trofik yang pertama disebut sebagai produsen, yaitu contohnya siapa? Organisme autotrof, tumbuhan hijau ya. Jadi produsen tadi dari disebutkan ya, ada tumbuhan hijau yang seperti lumut, tumbuhan paku, berbiji, fitoplankton, ganggang, dan lain sebagainya. Sedangkan tingkat trofik kedua disebut juga konsumen 1 atau konsumen primer. Organisme herbivoranya itu ada ulat, serangga, siput, kambing, kerbau, dan lain-lain. Sedangkan tingkat trofik 3 disebut sebagai konsumen 2 atau konsumen sekunder. Dia disebut organisme karnivora, contohnya ayam, burung, harimau, dan lain-lain. Kemudian ada tingkat trofik keempat disebut konsumen 3 atau puncak dan atau konsumen tersier. Maka dia disebut di sini sebagai organisme karnivora besar. Tadi tingkat trofik yang ketiga ini organisme karnivora kecil ya. Kita lagi yang tingkat trofik keempat disebut sebagai konsumen 3 atau konsumen tersier. Contohnya organisme karnivora besar ada elang, burung hantu, dan lain-lain. Sebenarnya ular juga termasuk di konsumen trofik keempat seperti itu. Dan ini adalah gambar piramida ya, piramida tingkatan trofik pada makhluk hidup. Kita lihat trofik yang pertama itu
jumlah yang paling banyak itu ada tumbuhan. Trofik kedua itu adalah herbivora yang makan tumbuhan. Trofik ketiga itu adalah karnivor kecil, ya disebut juga dia sebagai konsumen buaya. Sedangkan trofik keempat dia konsumen tiga atau konsumen puncak itu ada ular, ada juga elang, ya. Jadi trofik satu disebut dia sebagai produsen, trofik dua disebut konsumen satu, trofik ketiga disebut konsumen dua, trofik keempat disebut konsumen tiga atau puncak, begitu ya. Nah, sehingga sebenarnya dalam aliran energi itu ada dua, ada namanya rantai makanan, ada lagi namanya adalah jaring-jaring makanan, seperti itu ya. Kita lihat nanti satu persatu siapa yang disebut sebagai jaring-jaring makanan, siapa yang disebut sebagai rantai makanan. Itu kita bahas lebih lanjut. Nah, kita lihat dulu yang disebut sebagai rantai makanan. Rantai makanan itu contohnya atau dapat juga dikatakan sebagai jalur pemindahan atau transfer energi dan satu tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Jadi berdasarkan tipe organisme atau produsen yang menjadi tingkatan trofik, pertama terdapat dua jenis rantai makanan, yaitu diambil contohnya rantai makanan pada di perumputan, yaitu rantai makanan yang dimulai dari organisme produsen tumbuhan hijau. Contohnya padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular. Kalau contoh yang kedua, rantai makanan detritus atau disebut juga sebagai rantai makanan detritivore. Detritivore itu organisme pemakan serpihan-serpihan organisme yang sudah mati, ya. Jadi itu juga termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup dengan cara mendapatkan makanannya, yaitu melalui serpihan, memakan serpihan organisme yang sudah mati tadi. Nah, ini adalah salah satu bentuk rantai makanannya, di mana serpihan daun atau sampah itu dimakan oleh cacing tanah dimakan oleh itik, dan kita manusia yang memakan itik, seperti itu. Dan kita lihat, kenapa ada jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan itu merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Dalam arti dalam satu lingkungan itu, dalam satu lingkungan ada dua atau empat atau bahkan lebih rantai makanannya itu, maka disebutlah dia sebagai jaring-jaring makanan. Dua, tiga, empat itu tadi itulah seluruh gabungan dari rantai makanan. Disebutlah dia sebagai jaring-jaring makanan. Di dalam ekosistem, sebuah rantai makanan saling berkaitan dengan rantai makanan lainnya. Itu dikatakan sebagai jaring-jaring makanan. Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, maka semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Inilah sebenarnya harapannya, tujuan dari adanya ekosistem, yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan tidak boleh putus, begitu ya. Supaya apa? Adanya keseimbangan dalam suatu ekosistem. Jangan salah satu dari rantai makanan itu bermasalah, punah, musnah, atau bagaimana terancam. Sehingga apa? Kalau dia sempat terancam, itu yang menyebabkan ketidakstabilan lagi suatu ekosistem tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan ekosistem, suatu rantai makanan tidak boleh terputus akibat musibah, ya, musibah apapun, salah satu atau beberapa organisme, ya. Jadi itulah mengenai komponen komponen ekosistem, dan ini contoh dari bentuk jaring-jaring makanannya. Kalau kita lihat mungkin lebih dari 5 atau 10 ini rantai makanannya, maka harus digabungkan, terbentuklah sebuah jaring-jaring makanan, ya. Dan coba kita lihat dari jaring-jaring makanan ini. Bagaimana kalau
rubah di ini tidak siklus atau rantai makanan antara rubah, burung pipit. Nah, burung pipit mana? Tumbuhan ini ya. Tanaman hijau dimakan oleh burung pipit dimakan oleh rubah, atau tanaman hijau dimakan oleh tikus dimakan burung elang. Bagaimana kalau salah satu misalnya si tikusnya yang terancam tidak ada habis, bagaimana keadaan burung elang? Ya mungkin akan terganggu, dia mencari sumber makanan yang lain begitu ya, sehingga tidak ada lagi keseimbangan ekosistem begitu. Harapannya kita sama-sama menjaga agar ekosistem lingkungan kita ini tetap stabil begitu ya. Maka itulah mengenai materi tentang komponen ekosistem dan interaksinya. Nanti kita lihat tadi penjelasan yang kedua Ibu tentang interaksi antar spesies atau interaksi komponen ekosistem. Jadi terima kasih untuk materi ini, semoga dapat berguna dan bermanfaat untuk kedepannya.